sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Yang kami muliakan benar tenaga pendidikan di SMP Muhammadiyah Madalah, khusus kepada kepala sekolah SMP Muhammadiyah Madalah, kami cintai anak kami dari Rahmat Putri. Pertama kali tak bosan-bosannya kita menjadikan syukur dan puji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan hidup pada Ramadan 1444 Hijriah ini. Karena ada orang-orang yang berkeinginan hidup dan dia berdoa minta hidup, minta dihidupkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Namun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Ramadan. Dengan demikian harus kita sadari bahwa hidup di bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan, sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, patut kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, uswatun hasanah, suri teladan kita. Raja diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan kita, untuk kita jadikan idola hidup kita, baik dalam bermuamalah, bermasyarakat, berinteraksi dengan sesama manusia, apalagi dalam hal beribadah kita meneladani mencontohi Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan apa tadi kegiatan ini, inspirasi Ramadan. Termasuk ini tak ada ini inspirasi kadang-kadang bisa bersifat negatif, bisa juga positif, ya kan? Tinggal kita lagi yang kita mau menginspirasi kepada orang lain itu yang positif apa negatif. Karena mandal ala khair falau ajrun mislu kafaili. Barang siapa memberikan contoh, barang siapa mengajak kepada kebaikan dan orang tersebut melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi masing-masing kita ini menjadi teladan untuk orang lain. Ya, apakah yang kita lakukan merupakan kebaikan kemudian dicontoh orang, maka tanpa kita sadari kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kemaksiatan dan itu dicontoh orang lain, maka tanpa kita sadari kita juga akan mendapatkan dosanya. Ya, akan mendapatkan dosanya. Dan Rasulullah adalah merupakan teladan terbaik. Maka tentu Rasul merupakan manusia terbaik yang pahala terus mengalir kepadanya setiap umat ini melakukan kebaikan, karena kita mencontohi Rasulullah SAW. Kemudian, ya, Rasulullah SAW, maka kita keluarga besar Muhammadiyah mempunyai teladan yang lain lagi. Namun yang utama tadi Rasul. Keluarga Muhammadiyah juga bisa meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Ahmad Dahlan yang sengaja setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah diwajibkan ada pelajaran ke Muhammadiyah dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau kalian nanti kuliah di Universitas Muhammadiyah akan mendapatkan juga namanya pelajaran ataupun mata kuliah ke Muhammadiyah. Mungkin kita sudah pernah mempelajari bersama kelas 8, ya kalau kelas 9 tentu sudah. Ada namanya kepribadian Ahmad Dahlan. Kepribadian Ahmad Dahlan. Yang pertama apa Nisa? Mencintai sesama. Oh, ilmu, mencintai ilmu, ya. Yang pertama itu mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Nah, kalau kita lihat agama kita, yang pertama kali juga wahyu yang turunkan adalah Iqra, membaca. Membaca itu merupakan salah satu cara kita menambah ilmu kita, menambah ilmu kita. Dan tujuan kita kemarin juga belajar untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Yang kedua, apa pribadian? Suka berderma dan menolong sesama, ya kan? Suka berderma dan menolong sesama.
ketiga dia suka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada orang berdakwah, dengarkan. Bukan kita bikin saingan juga situ berdakwah di sama temannya, ya. Kalau ada orang berdakwah, berbicara, dengarkan yang bicara. Jangan kita bikin saingan. Kalau nggak, keluar sana, bikin dakwah sendiri, cari tempatnya sendiri, cari audiensnya sendiri, ya. Nah, ini bikin saingan pula dia. Awak disaingin ya, ustadznya. Macam udah tinggi aja gaji dia kan. Sayangnya yang tingkat kelas tinggi pula yang ngasih ajar. Barang sudah diawali tadi, barang siapa memberikan contoh yang baik dan orang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau memberikan contoh yang tidak baik, kita khawatir nanti setelah mereka tamat, nanti yang kelas 9 begitu juga akhirnya. Ya, itu yang kita tidak mau. Itu yang kita tidak mau. Jelas-jelas kita tagline sekolah kita ini apa? Berkarakter dan karakter itu kepribadian. Kepribadian itu yang lahir atau yang gampang dia buat tanpa pikir panjang. Seperti tadi berbicara nggak pikir panjang dia. Ada orang depan di sini bicara terus. Setiap hari diingatkan. Orangnya itu aja. Ya kan, orangnya itu aja. Ya. Kadang-kadang nggak sabar juga, main tangan juga ada, main kaki, main mulut nggak bisa lagi, main mata nggak bisa. Main mata lain kuat sih konotasinya kan. Ya nak ya. Nah, ini bukan, walaupun menyampaikannya sambil ketawa ini ya serius untuk diingatkan. Ini untuk kebaikan untuk kalian. Tidak ada untungnya sama kami. Ya. Untungnya kalau kalian melakukan kebaikan itu ya paling dapat pahala. Berikanlah contoh kebaikan kepada yang lain. Dan Ahmad Dahlan ada nasihatnya yang dikenal ada 4 an ya. 4 an atau 3 an? 3 an. Ada 3 an. An yang pertama apa, Sultan? Wah, nyopon, cepat kali nyopon ya. Yang pertama apa? Siapa tahu? Kemarin baru kita bahas tuh, Alwi. 4 R, 4 an ya? 3 an. 3 an yang di bawah, yang di atasnya kan 4 R. Benar, pintar, sober. Jadi Ahmad Dahlan ada nasihatnya 4 R. Yang pertama benar. Benar apanya? Nawaitu dan perilakunya benar. Nawaitu dan perilakunya benar. Ini nasihat Ahmad Dahlan ini sudah dipelajari. Apalagi kelas 9 sudah pelajari itu sudah dibaca, sudah masuk ujian. Ya. Benar, niatnya benar dan perilakunya benar. Niat kita kemarin kan mau sekolah, maka niat itu harus selaras dengan kelakuan kita ataupun yang kita lakukan setelah niat itu. Kalau kita niat kita belajar ke sekolah, ya lakukan dengan benar, ya, agar ya yang kita bisa meneladani apa yang dinasihatkan oleh Ahmad Dahlan itu benar. Begitu belajar tidur, kadang-kadang yang tidur itu aja orangnya, ya, tidur aja. Dari sekolah, dari rumah niatnya mau tidur, sayang lah kalau mau tidur ngapain ke sekolah. Mending di rumah, bisa pakai spring bed, pakai AC, ya kan? Bisa sambil ngopi, ngeteh, nggak taring tahu. Ini udah sekolah, puasa, datang ke masjid kemari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah benar, pinter. Pinter itu apa maksudnya? Dalam pengetahuannya dan bisa menyelesaikan banyak masalah. Kembali lagi ini kita menuntut ilmu agar kita mempunyai ilmu yang dalam. Jadi ada orang yang banyak tahu tentang sedikit hal dan ada orang yang sedikit tahu tentang banyak hal. Mana yang bagus ini? Mana yang bagus itu apa, Adriano kemarin kita bahas itu? Banyak tahu tentang sedikit hal.
Ada orang yang banyak sedikit tahu tentang banyak hal, ya, sedikit tahu tentang banyak hal. Apapun tahu dia, di mana orang bicara tahu dia, nyambung terus. Tapi sikit-sikit aja, hanya kulit-kulitnya. Tapi ada orang yang banyak tahu tentang sedikit hal, dia menguasai dari A sampai Z. Itu baru batin, ya kan? Artinya dia menguasai ilmunya. Misalnya mu'alim dalam bidang bahasa Arab, dia yang bidangnya kan. Jadi dia banyak tahu tentang bahasa Arab. Kalau orang banyak tahu, sedikit tahu atau apa tadi? Banyak tahu tentang sedikit hal, itu yang banyak kombur itu. Itu ciri-ciri orang banyak kombur. Sana mari kombur, nyambung dia. Tapi yang sedikit-sedikit aja, penting nyambung, biar dibilang gaul. Jadi anak-anak sekalian, mari kita cari tahu kemampuan kita, kemauan kita, dan kemana arah keinginan kita ataupun kecenderungan yang kita inginkan. Apakah kita di bidang ilmu pengetahuan, bidang katakanlah fisika, kimia, atau keterampilan, kita yang tahu. Harus kita cari tahu itu, dan itu akan memudahkan nanti kita di akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah pintar, Kobar itu menyiapkan waktu untuk berjuang. Menyiapkan waktu untuk berjuang. Seperti ini kita sedang berjuang, anak sekalian ini. Berjuang menuntut ilmu. Orang berjuang tidak ada yang berleha-leha. Tidak ada orang berjuang sambil ketawa-ketawa, nggak ada. Ya, berjuang itu dengan semangat. Kalau nggak berjuang dengan semangat, nggak akan merdeka gitu. Berjuang itu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, harus kita berikan agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir, yang keempat, segar. Segar itu mempunyai tubuh yang sehat, ya. Tubuh yang sehat, jangan loyo-loyo. Nah, kalau kita loyo, kenapa harus kita cari tahu? Mungkin karena lama tidurnya, ataupun tidurnya kemalaman, baru tidur, banyak main HP, iya kan, Agil? Ya Gil? Ya Gil? Ini orang yang cuek ini, contoh yang tak peduli sama gurunya, cuek aja. Lebih pintar, dia merasa pintar, merasa hebat, jagoan. Tata juga sama juga. Paling kelas 9 yang bagus si Dimas lah. Iya. Masih udah mending si Dimas. Kalau dalam hal karakter, akhlak masih mending si Dimas. Kalau kalian merasa pintar, belum apa-apa kan. Kalau kalian sekolah di Jawa, aduh, nggak ada apa-apanya nak. Nggak ada apa-apanya ilmu kalian di sini. Jadi jangan merasa pintar. Ini pengalaman kakak kalian yang dulu Naura, begitu sekolah di Bandung, gelagapan juga dia. Gelagapan pas sekolah ke Bandung, masuk SMA. Jangan merasa pintar. Kalau kita merasa pintar itu berarti nggak pintar gitu kan. Merasa puas, teruslah belajarlah. Tunjukkan bahwa kita memang ingin menjadi orang yang berhasil. Dan ingat bahwa ada orang dan banyak orang yang ingin sekolah namun mereka tidak dapat sekolah karena ketidakmampuan orang tuanya. Nah, ini menjadi kenikmatan buat kalian, menjadi rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kalian kemampuan untuk menyekolahkan kalian. Tapi ingat, rezeki itu bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala serta merta. Bisa saja. Entah orang tua kalian yang sakit, entah rumah kalian terbakar dan sebagainya yang menyebabkan jatuh miskin, tidak bisa lagi sekolah. Karena Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, tak pandai bersyukur, ya kan, menggunakan nikmatnya ke jalan yang tidak benar, nanti ingat azab Allah sangat
Karena sekalian ya. Jadi puasa ini menjadi tempat kita latihan melawan hawa nafsu, atau kita mengolah ataupun memanage hawa nafsu kita. Yang tadinya boleh kita lakukan halal, kita lakukan makan dan minum, namun sekarang kita tahan. Ini juga berbicara juga kita tahan. Berbicara kita tahan. Ini juga merupakan barometer keimanan seorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau nggak sanggup dia berkata baik, maka dia lebih baik diam. Lebih baik diam. Ya, demikianlah yang dapat disampaikan. Yang tersinggung, alhamdulillah. Ya, memang sengaja disinggung. Alhamdulillah kalau tersinggung. Kalau nggak tersinggung, alhamdulillah. Kalau sudah tersinggung dan mau, mudah-mudahan ada keinginan untuk merubahnya. Masih ada waktu. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.